Tidak usah panjang lebar, klaimmu roh Allah itu kau artikan dengan malaikat Jibril. Jadi pertanyaan saya cuma dua. Di ayat mana katakan roh Allah itu adalah Jibril? Satu. Kedua, di mana malaikat pernah mengaku bahwa roh Allah itu adalah Jibril? Tolong jelaskan dan tunjukkan, buktikan ayatnya. Luruskan dulu imanmu, luruskan dulu kepercayaanmu. Kata Roh Kudus yang kemudian kalian nisbahkan menjadi Roh Allah, itu adalah dua kata yang kalian ambil dari Al-Quran. Ya, Roh Kudus yang adalah Jibril di dalam Al-Quran, kalian ambil kata Roh Kudus itu, yang mana Roh Kudus di dalam Al-Quran merujuk kepada Jibril. Kamu ambil masuk ke dalam kitabmu menjadi Tuhan. Luruskan dulu itu. Kamu sebagai umat terjemahan harus meluruskan itu dulu, dan harus kamu pahami agar kamu itu tahu diri. Sebagai orang yang mengambil dua kata Roh Kudus, Roh dan Kudus ini dari Quran, itu kamu harus tahu dasar pijakanmu apa. Mengatakan itu adalah Tuhan Allah itu sendiri. Ya, yang perlu kamu pelajari adalah Allah di dalam Islam dan juga di dalam pemahaman Yudaisme itu bukan esensi roh. Roh itu adalah ciptaan. Itu yang perlu kamu paham. Ya, roh itu ciptaan. Sekarang saya ingin tanya samamu, tapi pasti kamu gak akan mampu untuk menjawabnya. Coba kamu bedakan secara signifikan, terangkan perbedaannya antara Roh Kudusmu dengan roh setan. Coba Anda terangkan perbedaannya, silakan. Sejak bila pula Roh Kudus kamu artikan dengan Jibril? Allah sendiri tidak pernah katakan roh Allah itu Jibril. Bahkan Jibril sendiri tidak pernah mengakui roh Allah itu adalah wujudnya sendiri, yaitu Jibril. Kamu mengarang, Juki Primah. Sekarang gini, supaya kita tahu saya ngarang atau tidak, sekarang saya mau tanya samamu, kamu ambil dua kata itu dari mana? Roh Kudus itu kamu rampok dari mana? Kenapa bisa ada dalam kitabmu? Kenapa Lembaga Alkitab Indonesia bisa menggunakan kata roh dan kudus itu? Lembaga Alkitab Indonesia ngambil dari mana? Terus kata apa di dalam kitabmu sehingga diartikan dengan arti roh kudus? Kitabmu kan terjemahan. Ayo, sekarang kalau kamu mengatakan roh kudus itu adalah Allah, sekarang coba kamu kasih perbedaan secara signifikan antara Roh Kudus yang kamu imani adalah Allah yang membimbing kamu dalam kebenaran dengan roh setan. Itu coba kamu bedakan sama saya. Bedakan, kamu jabarkan perbedaannya kepada saya. Gitu loh. Saya ingin tahu Roh Kudus itu kayak mana, secara ciri-cirinya kayak mana, perlakuannya kayak mana, roh setan itu seperti apa coba. Saya ingin tahu darimu. Selain kamu menjelaskan dari mana Lembaga Alkitab Indonesia ngambil kata Roh Kudus, kamu juga perlu menjabarkan perbedaan antara Roh Kudus yang adalah Tuhanmu dan juga roh setan yang kamu anggap sebagai roh jahat. Silakan. Roh Kudus itu saya ambil daripada Kristen Arab, bukan daripada umat Islam. Karena faktanya umat Kristen Arab lebih dulu wujud di muka bumi Arab daripada Islam. Pahami itu. Jadi perkataan malaikat Jibril ataupun Nabi ataupun Allah itu semuanya ucapan-ucapan Kristen Arab. Kamu sangka saya bodoh, tidak tahu sejarah. Oke, Kristen Arab mengambil kata Roh Kudus itu dari mana? Silakan. Kristen Arab berasal daripada Arab. Berarti bahasa itu milik daripada Kristen Arab. Iya kan? Iya, saya tahu. Tapi kan Kristen itu, kitab Kristen Arab itu kitabnya original teksnya bukan Arab. Original teksnya Yunani. Nah, sekarang saya tanya samamu, Kristen Arab itu mengambil kata Roh Kudus itu dari mana? Coba
Kamu jangan pelintir-pelintir ke sana kemari. Mentang-mentang kamu sudah sadar kata Roh Kudus itu asalnya dari Quran, sekarang kamu mencoba untuk menjadikan Kristen Arab sebagai muara daripada pembenaranmu. Apakah Kristen itu awal mulanya muncul di Arab atau di mana gitu loh? Coba, itu kitab yang kamu imani, itu kan diperuntukkan untuk orang-orang jemaat-jemaat yang ada di Eropa, di Antioquia, di Tarsus, di Roma, dan seterusnya. Kenapa larinya ke Arab? Gak ada itu kitab Kristen dikirim ke Arab, gak ada. Coba kamu lihat surat-suratnya, Galatia, Roma, Efesus, Antioquia, dan seterusnya. Ya, tidak ada itu ke Arab. Jadi saya tanya samamu, kata Roh Kudus itu kamu ambil dari mana sehingga kamu mengatakan Roh Kudus itu adalah Allah? Sedangkan di dalam kitab yang kamu imani, yang kamu ambil dari kitabnya orang Yahudi, dan juga kitabmu dari kitab Yunani, itu jelas sekali tidak merujuk kepada esensi Allah. Baca Habakuk 2 ayat 19, penyingkapan atau Wahyu 13 ayat 5. Terus kemudian Kejadian 8 ayat 1, Yohanes 3 ayat 8, Ayub 34 ayat 14, Bilangan 14 ayat 24. Lalu kemudian di dalam kitab yang kamu pahami selama ini, Lembaga Alkitab Indonesia mencoba merangkai dua kata ini menjadi pribadi Tuhan yang ketiga atau Tuhan yang bungsu, yang biasa kalian kenal dengan penampakan berupa roh merpati. Nah, saya ingin tahu asal-usul kata Roh Kudus yang Anda jadikan sebagai acuan pembenaran itu dari mana? Anda mengatakan dari Kristen Arab. Nah, Kristen Arab ini ambilnya dari mana? Ya, karena Kristen itu tidak lahir dari Arab. Kitabnya juga original teksnya bukan Arab. Cobalah Anda beragama dengan akal. Jangan akal-akalan gitu. Silakan. Pertanyaan kami sudah saya jawab. Kristen Arab mengambil ucapan Roh Kudus itu pastilah dari Arab, takkan dari bahasa Hong Kong. Pasti dari Arab. Masakan dari bahasa Hong Kong diambilnya Roh Kudus itu. Ucapan Roh Kudus itu ya jelas daripada Arab, bahasa Arab. Tapi jangan pula kamu klaim itu daripada Islam. Islam belum nongol loh saat Kristen Arab wujud di muka bumi Arab. Islam belum nongol. Ya kan? Jadi, kamu tidak punya bukti kuat. Karena faktanya, Kristen lebih awal 600 tahun baru Muhammad wujud mendirikan Islam. Oke, Anda boleh bangga Kristen lebih dulu daripada Islam. Boleh. Ya, saya tahu Rasulullah Muhammad SAW itu adalah khatam nabiyyin, diutus oleh Allah sebagai penolong lain bagi seluruh umat manusia untuk menyelamatkan seluruh manusia dari kesesatan dan penyesatan yang sedang terjadi dan akan terjadi dan telah terjadi. Saya paham, bahkan saya paham Kristen itu ada jauh sebelum Yesus itu diutus menjadi nabi bagi Bani Israel. Saya paham. Kristen itu datangnya dari mana? Paham saya. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan kata Roh Kudus itu diambil dari Kristen Arab, dan kemudian Anda ditanyai sama saya, Kristen Arab mengambil kata Roh Kudus itu dari mana? Kata Anda, ya dari Arab. Iya kan? Mentoknya dari Arab kan? Iya kan? Sementara kitab Anda bukan kitab Arab. Kitab yang kamu tenteng siang malam ke gereja, itu bukan kitab yang bahasanya isinya bahasa Arab, tetapi bahasa Indonesia. Artinya, meskipun kamu katakan kitabmu itu menggunakan kata Roh Kudus karena berasal dari Arab, tapi kenapa yang lain diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Kata Roh Kudusnya kagak. Sementara Roh dan Kudus itu adalah bahasa Arab. Kenapa cuma dua kata ini tidak diterjemahkan? Kenapa yang lainnya diterjemahkan? Bahkan nama Muhammad dalam kitab terdahulu juga diterjemahkan. Iya kan? Nah, kenapa Roh Kudus ini masih dipertahankan? Kenapa nggak diterjemahin semua ke dalam bahasa Indonesia?
Kalau apa yang kamu katakan itu benar, itu kan cuma alasan-alasan orang-orang kepepet itu yang mengatakan kata Roh Kudus itu diambil dari Kristen Arab. Ditanyai Kristen Arab ngambilnya dari mana? Ya dari Arab. Padahal dua kata itu adalah kata yang sangat prinsip di dalam Al-Quran. Ya, kata yang sangat-sangat disakralkan di dalam Al-Quran. Karena merujuk kepada malaikat Jibril, sang penyampai wahyu. Lalu kemudian Anda mengatakan, kami mengambilnya dari Kristen Arab. Acuan Lembaga Alkitab Indonesia itu menerjemahkan kitabnya orang Kristen ke dalam bahasa Indonesia bukan dari Gospel Arab, bukan dari kitab Mukatas, ya, tetapi dari kitab Belanda. Ada juga yang dari Inggris, bahasa Inggris, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Atau lupa ayat Injil, bukan dari bahasa Arab, bukan dari kitab Muqaddas. Jadi kamu kalau kepepet, kamu minum air dulu, tenangin pikiran. Berbicara mengenai agama itu tidak bisa pembenaran. Agama ya agama. Agama itu ya, asal Anda tahu, sudah punya koridor. Aspek kebenaran di dalamnya sudah termuat di dalamnya. Jika itu adalah agama benar dari Allah. Jadi nggak bisa diakal-akalin. Ketika Anda ditanyai, Anda ngambil kata Roh Kudus itu masuk menjadi pribadi Tuhan yang paling bungsu di dalam iman Anda, itu berasal dari kata apa? Anda katakan dari bahasa Arab. Dari mana Anda mengambil kata itu? Oh, dari Kristen Arab. Terus Kristen Arab itu ngambilnya dari mana? Ya dari Arab. Padahal kitab Muqaddas itu diterjemahkan dari bahasa Yunani masuk ke dalam bahasa Arab. Nah, kalau betul Anda mengambilnya dari Kristen Arab ini tidak mungkin mengambil terjemahan dari Arab ke Arab. Itu sinting namanya. Terjemahan Indonesia ke dalam bahasa Indonesia. Itu gila namanya. Jadi yang benar adalah Kristen Arab mengambil terjemahan dari kitab bangsa lain, ya, lalu diarabkan gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya, jika benar di dalam kitab Muqaddas itu ada kata Roh Kudus, nah Roh Kudus ini di dalam bahasa yang sebelumnya itu menggunakan kata apa? Jadi kita bisa mencari akar kata supaya kita bisa menggunakan ilmu hermeneutika gitu loh. Ya. Tapi kalau Anda tidak mampu, sudah angkat tangan, lambaikan tangan. Roh Kudus yang ada sebagai Tuhan bungsu di dalam iman kami hanyalah ilusi, halusinasi, pembenaran belaka untuk menghindari sosok sang penghibur yang sebenarnya adalah Ahmad bin Abdullah. Itu ngaku aja, nggak usah malu-malu. Hidayah itu milik semua orang. Hidayah itu diberikan oleh Allah kepada siapapun. Karena Islam itu diwahyukan kepada seluruh umat manusia. Yang menggunakan akal pasti akan menerimanya. Kalau Anda hanya pembenaran, Roh Kudus itu diambil dari Kristen Arab. Kristen Arab ambilnya dari mana? Ya dari Arab. Karena itu bahasa mereka. Lu pikir Yesus datang menggunakan bahasa Arab gitu? Lukas, Markus, Yohanes, Paulus datang menuliskan kitab dengan menggunakan bahasa Arab gitu. Kamu harus dari asal-usulnya kitabmu, original teks kitabnya itu apa? Lalu kemudian disebar ke dalam seluruh bahasa dunia. Bahasa yang ada dalam dunia ini. Supaya orang-orang lain bisa memahami. Tetapi sayangnya, terjemahan itu bukan lagi kalamullah. Bukan firman Allah. Apalagi pengarang-pengarang kitab kanonik sudah diakui sebagian besar dari kaum kalian yang sudah mengakui kitab itu bukan dituliskan oleh murid-murid Yesus, tetapi orang yang bertemu dengan saksi-saksi. Gitu loh. Jadi kembali pada pokok pertanyaan saya. Saya ingin setelah Anda jujur menjawab, Roh Kudus itu Anda ambil dari mana? Saya ingin perbandingan antara Roh Kudus yang Anda imani dengan roh setan. Itu perbedaannya secara signifikan dapat dilihat dari mana? Itu intinya. Bukan lagi bapak belur bonyok ini.
Bonyoi, saplon dapat aja nah. Sengaja tuh diartiin. Tulisan God, G-O-D diartikan Allah, padahal aslinya bukan, Tuhan yang benar. Terus Lord harusnya Tuan atau Master atau ya Tuan, diartikan Tuhan. Ini kan salah ini. Terus juga Holy Spirit itu harusnya Roh Suci, bukan Roh Kudus. Ini emang sengaja buat menipu. Karena kan saat itu mereka datang sebagai penjajah di negeri Muslim ya, di Ambon, entah di mana itu, di Sumatera, di Jawa ya, itu saat itu kondisinya lagi Muslim. Ini digunakan untuk menipu. Rupanya kamu masih belum paham. Kamu tahu, Kristen Arab lebih dulu muncul. Kamu tahu. Dan bahasa yang digunakan oleh Kristen Arab adalah bahasa Arab. Kamu tahu. Tapi kenapa kamu soalkan bedakan dengan bahasa Indonesia? Kristen Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, translate bahasa Indonesia. Begitu juga dengan Islam. Begitu juga dengan Kristen Arab. Mereka menggunakan Quran Translate, Arab Translate untuk membaca bahasa daripada Yunani, yaitu sebagian daripada translate Alkitab. Sedangkan bahasa-bahasa sehari-hari yang kita gunakan sekarang kebanyakannya berasal daripada Arab. Contohnya yang digunakan seperti Nabi, Rasul. Rasul juga berasal dari bahasa Arab. Allah juga berasal daripada bahasa Arab. Apa lagi? Hamba juga berasal daripada bahasa Arab, yaitu kadam. Apalagi? Itu saja yang saya tahu untuk setakat ini. Tapi saya belum cross check yang lainnya. Lagi masih banyak bahasa-bahasa yang kita gunakan sehari-hari, kebanyakan daripada bahasa Arab. Tapi intinya tentang kealahan atau tentang keagamaan, kebanyakannya Kristen Arab lebih dulu menggunakannya. Jadi salahkah Kristen Indonesia meminjam bahasa daripada Kristen Arab? Pasti tidak salah kan? Sepatutnya kamu yang malu. Kenapa bisa-bisanya Islam mengutip bahasa daripada bahasa Kristen Arab untuk dimasukkan dalam Quran dan dijadikan klaim daripada Islam bahwa itu milik Islam? Ini sangat memalukan loh. Rupanya kamu masih belum paham. Kamu tahu, Kristen Arab lebih dulu muncul. Kamu tahu. Dan bahasa yang digunakan oleh Kristen Arab adalah bahasa Arab. Kamu tahu. Tapi kenapa kamu soalkan bedakan dengan bahasa Indonesia? Kristen Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, translate bahasa Indonesia. Begitu juga dengan Islam. Begitu juga dengan Kristen Arab. Mereka menggunakan Quran Translate, Arab Translate untuk membaca bahasa daripada Yunani, yaitu sebagian daripada translate Alkitab. Sedangkan bahasa-bahasa sehari-hari yang kita gunakan sekarang kebanyakannya berasal daripada Arab. Contohnya yang digunakan seperti Nabi, Rasul. Rasul juga berasal dari bahasa Arab. Allah juga berasal daripada bahasa Arab. Apa lagi? Hamba juga berasal daripada bahasa Arab, yaitu kadam. Apalagi? Itu saja yang saya tahu untuk setakat ini. Tapi saya belum cross check yang lainnya. Lagi masih banyak bahasa-bahasa yang kita gunakan sehari-hari, kebanyakan daripada bahasa Arab. Tapi intinya tentang kealahan atau tentang keagamaan, kebanyakannya Kristen Arab lebih dulu menggunakannya. Jadi salahkah Kristen Indonesia meminjam bahasa daripada Kristen Arab? Pasti tidak salah kan? Sepatutnya kamu yang malu.
Kenapa bisa-bisanya Islam mengutip bahasa daripada bahasa Kristen Arab untuk dimasukkan dalam Quran dan dijadikan klaim daripada Islam bahwa itu milik Islam? Ini sangat memalukan loh. Kalau hanya klaim, semua juga bisa mengklaim. Ya, kalau hanya mengklaim, semua orang bisa. Kamu katakan Kristen lebih duluan di Arab daripada Islam. Oke, silahkan. Artinya, ada Kristen di luar Kristen Islam yang lebih duluan. Yang tentu juga memiliki kitab. Karena kenapa? Lukas, Markus, Yohanes tidak menuliskan kitab dalam bahasa Arab. Tetapi mereka menuliskan surat menggunakan bahasa Yunani. Kenapa Anda malu mengakui itu? Ayo. Artinya, jika pembenaran Anda itu benar, ini bukti bahwa Kristen Arab mengambil bahasa dari Yunani, kemudian menerjemahkan ke dalam kata Roh Kudus. Nah, yang mau digali ini bukan Islam atau Kristen yang duluan. Tapi untuk membuktikan siapa yang duluan menggunakan kata Roh Kudus, Lembaga Alkitab Indonesia atau Islam atau Al-Quran, ya, atau betul bahwa Kristen Arab lebih dulu menggunakan Roh Kudus atau Islam. Nah, untuk membuktikan itu, kita harus menggali akar kata daripada Roh Kudus itu. Kamu katakan lebih duluan Kristen Arab, oke. Tetapi kamu jangan lupa, lebih duluan Kristen di Antioquia, Tarsus daripada Kristen yang ada di Arab. Nah, untuk itulah yang menjadi acuan kemudian ketika Anda mengatakan Roh Kudus itu berasal dari Kristen Arab, maka Kristen Arab ini ngambilnya dari mana? Dari kitab yang berbahasa Yunani, pastinya. Kalau iya, kalau nggak mampir ke bahasa Jepang dulu, baru masuk ke dalam bahasa Arab. Tapi kalau dari bahasa Yunani, berarti mudah untuk kita teliti. Sekarang coba Anda tunjukkan kata apa yang ada dalam bahasa bahasa Yunani, yang kemudian betul Kristen Arab menerjemahkannya ke dalam bahasa Roh Kudus. Nyambung nggak antara original teks Yunaninya dengan terjemahan Roh Kudus itu? Nyambung tidak? Ayo, silakan Anda tunjukkan. Kristen Arab mengambil kata Roh Kudus, menerjemahkan kata apa sehingga mereka menggunakan kalimat Roh Kudus ini. Tunjuk bukti yang perlu bukti. Kalau cuma klaim, semua juga orang bisa mengklaim. Ya, kalau cuma klaim. Ini kita berbicara mengenai kebenaran. Maka dasar pijakannya jelas harus berdasar kepada original teks kitab. Kalau di Al-Quran kan sudah jelas. Kata Roh Kudus itu diulang dan berulang diucapkan oleh Allah di dalam original teks bahasa Arab dalam kitab Al-Quran. Nah, kalau Anda mengatakan lebih duluan Kristen, oke. Tetapi apakah Kristen Arab lebih duluan daripada Kristen di Tarsus? Lebih duluan Kristen yang bersama dengan Paulus daripada yang ada di Arab? Kan lebih duluan yang sama dengan Paulus. Nah, sekarang saya tanya, Kristen Arab konon yang menggunakan kata Roh Kudus itu mengambil dari bahasa apa dan apa kata yang digunakan di dalam original teks itu sehingga diterjemahkan ke dalam kata Roh Kudus? Silakan. Saya malu karena waktu itu Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes menggunakan bahasa Yunani menulis firman Allah. Itu jelas betul. Intinya, bahasa Yunani ditranslate ke seluruh dunia sesuai dengan perintah daripada Yesus. Ajarannya disebarkan untuk seluruh alam. Di situ Allah tidak pernah katakan bahasanya harus tanpa perubahan. Yaitu buktinya Alkitab ditranslate. Sehingga akhirnya Quran juga ditranslate, copy paste daripada Alkitab. Nah, jadi bahasa Yunani ditranslate ke bahasa Kristen Arab untuk dimengerti oleh orang-orang Arab Kristen. Di mana saya malu? Dan Indonesia juga sama.
Alkitab Indonesia ditranslate daripada bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Karena itulah terjadilah Alkitab bahasa Indonesia. Nah, disinilah kelihayannya orang yang sudah kepepet. Kamu lihai memutar balik lidahmu itu. Saya tanya apa, kamu ngomong apa gitu loh. Saya tanya, penulis-penulis kitab kanonik itu, termasuk surah-surah Paulus itu, mereka menuliskan dalam bahasa original teks, ya toh, menggunakan kata bahasa Yunani. Nah, kemudian saya tanya, Roh Kudus itu kamu ambil dari bahasa apa? Bahasa Arab, dari Kristen Arab katamu. Meskipun kalau dijajal, kamu tidak akan pernah bisa membuktikan mana kitab Arab yang tertulis kata Roh Kudus di dalamnya. Kamu tidak akan bisa membuktikan, karena memang bukan dari kitab Kristen Arab. Itu hanya pembenaran kamu dengan menuduh bahwa Al-Quran itu adalah mengambil terjemahan. Al-Quran itu adalah terjemahan dari kitabnya orang Kristen Arab. Itu namanya kamu pamer isi kepalamu yang kosong. Kalau betul, ya, Al-Quran itu mengambil terjemahan dari Arab masuk ke dalam Al-Quran, ya, mengambil kitab Kristen Arab masuk ke dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga disebut Roh, sebagaimana yang tertuang di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai ayat 4. Kalau Rasul 5 ayat 3 sampai ayat 4 diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian di situ ada kata Roh Kudus maksudnya, berarti Roh Kudus yang adalah Allah di dalam kitab Kristen Arab, ketika dibajak oleh Islam, maka kata Roh Kudus itu akan diterjemahkan ke dalam untuk menggantikan posisi nama Allah. Tetapi kan tidak ada satu muslim di muka bumi ini pun, satu aja, yang mengatakan Allah itu adalah Roh Kudus. Nggak ada. Berarti kamu bohong. Kamu cuma kepepet. Sehingga kamu balik pembenaran menuduh Al-Quran diambil dari terjemahan kitab Kristen. Itu namanya kamu tidak ada ilmu. Sementara di kitabmu 1 Korintus 2 ayat 10, Efesus 4 30, Roma 8 26 27, 1 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat 11 jelas Allah itu disebut Roh Kudus. Nah, kalau betul Al-Quran itu menerjemahkan kitabmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah roh di dalam konsep Al-Quran. Tapi kan tidak. Di dalam konsep Al-Quran, roh itu ciptaan. Roh itu makhluk. Ya, itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Sehingga apa yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu, bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur, Roh Kudus itu adalah penolong, Roh Kudus itu adalah pengantara antara Allah dengan manusia, maka tentu apa yang diterangkan kemudian oleh Allah dalam Al-Quran benar saja, ya, bahwa malaikatnya boleh disebut sebagai Roh Kudus, boleh disebut sebagai perantara atau pengantara, atau logos di dalam konsep Yunani, boleh. Ya. Tetapi kalau Allah adalah roh, itu tidak diajarkan baik agama Yudaism maupun agama Islam. Hanya ada di ajaran mitologi Yunani yang diajarkan oleh pagan Romawi, yang kemudian mengajarkan Tuhan itu adalah roh, merujuk kepada dewa-dewa ajaran mitologi Yunani. Dewa-dewa mitologi Yunani itu adalah roh binatang, sama dengan ajaran Hindu. Mereka menyembah roh-roh, sama dengan ajaran Buddha. Mereka menyembah roh-roh yang mereka identikan dengan kekuatan. Ya, coba kamu baca lagi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Ayat satunya kamu baca. Ya. Di situ jelas sekali diterangkan Roh Kudus itu adalah pengantara. Kalau pengantara atau perantara berarti dia bukan Tuhan, tetapi dia penghubung antara Tuhan dengan makhluk.
Nah, itulah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu disebut Roh Kudus. Ya, di dalam Islam. Dan itu juga dibenarkan oleh 1 Yohanes 2 ayat 1. Bahwa Roh Kudus itu adalah perantara. Perantara antara Tuhan dengan manusia itu adalah malaikat. Berfungsi untuk memberikan wahyu. Bukan Allah yang langsung turun ke dunia memberikan wahyu ke manusia, bukan. Tetapi ada perantara. 1 Yohanes 2 ayat 1. Sangat disayangkan kalau kamu itu jadi pendeta di Malaysia sana, kemudian kamu berdebat di grupnya Indonesia, pamer isi kepala yang nggak ada, memalukan gitu loh. Jangan kamu sama dengan 4 pendeta yang kemarin itu curhat-curhatan, menceritakan saya. Giliran saya kasih nomor HP, nggak ada di antara mereka sampai hari ini yang nelpon saya untuk berdebat. Tapi mereka curhat-curhatan. Ada beberapa pendeta kemarin itu. Ya, di antaranya ada Meme Kece, ada pendeta Sopian Sebiring, apalagi satu itu Yasua Muhammad Yasin, yang satu lagi siapa namanya? Lupa saya, yang penting terakhirnya itu Somasi gitu. 4 orang ini sama aja samamu. Ngomong sendiri, ditanya apa, jawabnya apa. Ditanya Kristen Arab ngambil dari mana kata Roh Kudus itu, kamu nggak bisa tunjukkan. Apa buktinya? Kamu nggak bisa tunjukkan. Kalau Kristen Arab menggunakan kata Roh Kudus, buktikan mana kitab mukaddas yang menggunakan kata Roh Kudus. Gitu loh. Nah, karena kamu tidak bisa membuktikan, maka standar kita masih pada muara Lembaga Alkitab Indonesia atau Lembaga Lupa Ayat Injil itu mengambil Roh Kudus dari bahasa Quran. Untuk menutupi aibmu, kamu katakan Al-Quranlah yang menciplak, yang menerjemahkan kitabnya orang Kristen ke dalam bahasa Arab dalam Al-Quran. Itu cara kamu untuk menutupi kekurangan agamamu. Kenapa? Karena memang kitabmu diambil dari Quran dan itu sudah kamu akui. Ada kata Allah, ada kata Nabi, ada kata Rasul. Dan semua kata-kata ini tidak ada di dalam bahasa original teks kitabmu, bahasa Yunani nggak ada. Semua murni diambil dari Quran. Jadi mau robek kuping mulutmu itu mengatakan Al-Quran itu menciplak, buktinya di kitab nggak ada kata-kata itu. Nanti ada di kitabmu setelah Lembaga Alkitab Indonesia mencomot terjemahan Al-Quran. Gitu loh. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik, ya. Agar kamu tidak menyesatkan diri kau sendiri. Jangan kamu berharap dengan kamu memberikan argumen kepada saya, kamu bisa membatalkan apa yang saya katakan. Tidak, karena pijakan saya adalah ilmu, sementara kamu cuma akal-akalan. Dari mana Anda mengambil kata Roh Kudus? Dari Kristen Arab. Apa buktinya? Oh, enggak ada buktinya. Cuman saya mengatakan Islam lebih Kristen Arab lebih duluan daripada Islam. Apakah itu bisa dijadikan sebagai acuan? Tidak. Kenapa tidak bisa dijadikan acuan? Karena itu hanya pembenaran, tidak ada bukti. Sementara kita berbicara mengenai keyakinan. Berbicara mengenai keyakinan itu harus ada bukti secara tekstual, proof. Tidak bisa hanya ongol-ongol. Gak bisa, karena ini mengenai kebenaran. Dan jika kebenaran yang kau punya adalah absolut, tunjukkan. Mana buktinya? Kalau kami Al-Quran kata Roh Kudus itu ada. Bahkan Lembaga Alkitab Indonesia ngambilnya dari Quran. Kalau kau katakan Al-Quran ambil dari Kristen Arab, buktikan gitu loh. Buktikan. Sementara Anda sudah mengakui kata Allah, kata Nabi, kata Rasul, kata malaikat, kata iman, kata Alkitab, semua diambil dari Quran. Nah gitu. Nah sekarang kamu buktikan sendiri Al-Quran mengambil dari kitabnya orang Kristen Arab. Nggak ada bukti kan? Nah dengan demikian kamu bukan memberikan solusi kebenaran tentang Roh Kudusmu, justru menunjukkan Roh Kudusmu itu adalah sesuatu yang mengajarkan kamu tersesat. Buktinya kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya saya tanya, jika benar Allah itu adalah Roh Kudus, sekarang buktikan secara otentik bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi bungsu dari Tuhan, yang adalah 3. Tuhan kamu. Nah, kamu buktikan itu, terus kita kaji apa bedanya dengan roh iblis yang mencoba Yesus, dengan Roh Kudus yang kamu imani sebagai Tuhan bungsu. Tuhan sulungkan Allah Bapa dalam imanmu. Lalu kemudian ada anak. Setelah itu muncul lagi yang bungsu, merpati atau Roh Kudus. Nah sekarang perbedaannya secara signifikan antara Roh Kudus dengan roh iblis itu apa?
Sedangkan mengkaji asal-usul kata Roh Kudus saja, kamu sudah kayak gini. Ya, udah babak belur kayak gini. Kita belum masuk mengkaji secara detail apa perbedaannya Roh Kudus yang diimani oleh orang Kristen dengan roh setan atau roh iblis. Tuh. Jangan lagi dibilang saya menghujat. Ini kita berbicara mengenai kebenaran. Karena grup ini adalah kajian Kristologi, berarti saya sah-sah saja mengungkapkan kebenaran. Demikian juga kamu. Sayangnya kamu hanya pembenaran. Gitu loh. Jadi coba kamu kasih saya bukti. Secara otentik, Al-Quran itu menerjemahkan kitabnya orang Kristen Arab, sehingga di dalam Al-Quran ada kata Roh Kudus. Buktikan kalau saya, Lembaga Alkitab Indonesia, mengambil kata Roh Kudus dari Quran. Gitu loh. Ya, kamu tidak mau menyentuh original teksmu, original kitabmu, original teks kitabmu. Kenapa? Malu sampean? Malu ya? Sejak bila Alkitab kami ambil dari Quran? Alkitab kami berasal daripada Yahudi, sedangkan Quran berasal dari Arab. Bagaimana mungkin Alkitab Kristen ambil daripada Quran? Sedangkan Quran nongol 600 tahun ke depan. Ingat itu, 600 tahun ke depan. Jadi mana mungkin Kristen ambil daripada Quran? Waktu itu Alkitab sudah ada. Quran baru nongol. Kamu kata lagi, saya menutup kebohongan saya, kekurangan agama saya. Saya tidak beragama. Kristen bukan agama. Dari sini kamu sudah buta. Kamu sudah masih belum paham Kristen. Jadi, sekarang ini, saya tanya kamu. Perkataan Roh Kudus itu lebih dulu disebut oleh Kristen Arab ataupun Islam di Arab? Jawab itu. Kamu itu jauh-jauh ke Indonesia berdebat, Thompson. Saya kenal kamu dari sejak FB. Memang kayak gini, tipikal kamu itu error. Ya, justru saya ingin bukti darimu. Kamu katakan Al-Quran mengambil dari Kristen Arab kata Roh Kudus itu. Apa buktimu? Gak ada kan? Nah, kalau saya bisa membuktikan. Di dalam Al-Quran itu, ya, Al-Quran itu adanya di abad ke-7 dan sudah menggunakan kata Roh Kudus. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia baru berdiri kemarin. Paham kamu? Lembaga Alkitab Indonesia itu berdiri belum cukup seabad. Nanti setelah Indonesia merdeka baru ada lembaga itu. Sementara kitabmu berasal dari lembaga itu. Mengambil kata Roh Kudus. Gitu loh. Nah, sekarang kamu sudah mengakui bahwa Allah, Nabi, dan seterusnya kata Rasul ambil dari Arab. Itu kan? Nah, kalau itu Anda akui ambil dari Arab, nah, Kristen Arab ngambil dari mana? Kamu katakan lagi tadi, menjadikan kitabnya orang Yahudi sebagai tameng untuk membentengi dirimu, yang adalah serigala berbulu domba. Nyata-nyata agamamu itu berasal dari Eropa. Kamu menyamar, kami dari Yahudi, kitab kami dari Yahudi. Nenekmu kiper. Agamamu menjajah Yahudi lewat penjajahan kekaisaran Romawi. Iya, itu baru benar. Tapi kalau dibilang agamamu dari Yahudi, nggak ada itu agamamu dari Yahudi. Agamamu, ya, penjajah-penjajah kekaisaran Romawi terhadap tanah Yudea dan Galilea itu yang beragama Kristen dalam bentuk Hellenistic Stoa, itu menjajah Yudaisme, menjajah tanah Yudea dan juga Galilea. Dan itulah yang melahirkan Kristen. Gitu loh. Baca sejarah. Nah, sekarang kembali kepada masalah. Dari mana Kristen Arab mengambil kata Roh Kudus? Ini yang harus kamu buktikan. Bukan celoteh sembarangan kesana kemari. Ya.
Islam ada di abad ke-6, Al-Quran ada di abad ke-6 atau abad ke-7. Oke. Nah, lembaga Alkitab Indonesia kapan adanya? Ayo. Sekarang pembenarannya Kristen Arab lebih duluan daripada Islam. Oke. Tapi bukan berarti lebih duluan mereka sudah menggunakan kata Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu merujuk kepada Jibril. Nah, kalau kamu ngotot mengatakan itu dari Kristen Arab ngambil kata dari mana mereka terjemahkan dalam Roh Kudus? Sampai saat sekarang kamu belum bisa buktikan gitu loh. Ayo. Jadi ya percuma aja dong kau jauh-jauh ke Indonesia berdebat. Kamu nggak bisa memurtadkan orang Malaysia. Kamu mencoba masuk ke kandang harimau, ya sama aja. Serigala mana bisa menang lawan harimau. Jadi gitu ya, Saudara Thompson, Pendeta Thompson. Pendeta Thompson apa Jameson? Jadi kamu layani aja yang lain. Saya pikir kamu nggak ada ilmu ya. Hanya saya penasaran aja, karena dulu masa FB kamu itu paling gencar. Taunya ilmunya pun nggak ada. Baru ditanya hal sepele aja sudah babak belur kayak gini. Ditanya Kristen Arab ngambil kata Roh Kudus dari apa? Dari kitab mana? Nggak bisa menjawab. Malah menuduh Islam yang mengambil terjemahan kitabnya dia. Padahal yang ada kitabnya hanya Lembaga Alkitab Indonesia yang punya terbitan, yang kamu punya. Nanti kamu boleh mengatakan kalau kau pegang kitabnya Kristen Arab yang menggunakan kata Roh Kudus di dalamnya, baru top. Berarti benar apa yang kamu katakan. Tetapi belum tentu benar menurut sejarah. Masih perlu pembuktian. Tapi kalau hanya modal ngomong, Kristen Arab lebih duluan daripada Islam. Jadi semua yang kami jiplak, semua yang kami ambil dari Quran, itu adalah hak kami. Karena kami lebih duluan daripada kalian. Enak aja ngomong kayak gitu. Ya kalau begitu, yang kamu jadikan dasar, maka Yahudi juga akan mengatakan, perjanjian baru itu bukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah perjanjian lama. Kitab kami, Yudaism. Nah, gimana tuh ceritanya? Jadi, kamu ini belajar lagi dulu ya. Yang pada intinya, saya sudah membuktikan bahwa Tuhan bungsu yang kamu sebut dengan Roh Kudus, yang penampakannya berupa burung merpati, itu jelas diambil dari Al-Quran kata Roh Kudus itu. Nah, tapi kalau kau bisa membuktikan Roh Kudus itu ada, kata Roh Kudus itu ada dalam kitabnya orang Kristen Arab, buktikan, tunjukkan. Kalau kata Roh Kudus itu berasal dari bahasa Yunani, buktikan, tunjukkan. Nah, tapi karena kamu tidak mampu, padahal kamu ini debater sudah tua, ya, udah senior, udah sepuh, itu menandakan bahwa kata Roh Kudus itu betul diambil dari Al-Quran. Lembaga Alkitab Indonesia mengambilnya dari Al-Quran, yang harusnya ya roh-roh gitu, sebagaimana yang tertuang di dalam kitab Wahyu, ya banyak bercerita roh bertanduk 7, roh bermata 7, dan seterusnya, roh yang terlihat sudah disembelih lehernya, seekor anak domba yang sudah disembelih. Nah, itu di dalam konsep imanmu ada yang kayak gitu-gitu. Ya, jadi kamu silakan dilanjut dengan sahabat-sahabat yang lain, karena saya nganggap saudara masih perlu belajar. Kata Roh Kudus ini asal-usulnya dari mana? Berarti Anda belum bisa masuk ke dalam zona pembahasan tentang perbedaan antara Roh Kudus dengan Roh Iblis. Oke? Karena di sini sudah hampir sudah lewat dari pukul 24 malam. Saya pamit undur diri. Mudah-mudahan materi ini bisa kamu jadikan acuan, bisa membuat pikiranmu berfungsi, bahwa ternyata selama ini kitab kami yang hanya terjemahan mengambil kata Roh Kudus itu pijakannya tidak jelas dari bahasa Yunani. Nah, sehingga kamu harus merevisi lagi kitabmu. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini
kamu bisa mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, sehingga Anda bisa menjadi pembela-pembela ajaran agama dan ajaran para nabi. Saya kira seperti itu ya. Salam satu Tuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.